Nah, ini kami mengundang kader Kili Suci. Harapannya mereka bisa membantu kami untuk menemukan sedini mungkin, karena kalau ditemukan sedini mungkin pengobatannya akan lebih optimal. Kemudian juga melakukan pendampingan, karena pasien-pasien TB ini kan pasien-pasien kronis ya, yang harus minum obat selama 6 bulan. Terkadang di tengah-tengah perjalanan pengobatan itu ada yang mengeluh ya mual lah, atau nggak enak lah, atau bosen. Nah, ini harapannya para kader ini bisa mendampingi, bisa sebagai PMO, bisa pengawas minum obat, juga bisa pendamping dari pasien-pasien tuberkulosis ini. Indonesia berkomitmen untuk bebas dari penyakit tuberkulosis pada tahun 2050 dan melakukan percepatan eliminasi TB tahun 2030. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Kediri mengajak semua pihak bersama-sama melakukan upaya pencegahan dengan terapi pencegahan TBC, melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Terus ini, ada namanya obat pencegahan TBC. Tadi kan salah satu di antara 3 faktor yang bisa membuat anak tertular TB. Tadi yang paling bawah kan kontak erat ya. Atasnya apa? Yang nomor 1 tadi? Usia. Yang tengah? Pinter ya. Yang terakhir kan kontak erat. Nah, saiki terus piye lek pancen misalnya bapaknya kena TB. Lah mosok ya bapaknya diusir kongkon ning jaba omah kan nggak mungkin ya. Nah, maka di situ peranan namanya obat pencegah TBC. Nih, tujuannya supaya yang terpapar tadi atau kontak erat tadi tidak menjadi sakit TBC. Jadi anak ini sehat. Jadi kalau ada kontak ya, misalnya satu rumah bapaknya divonis TB ini ya, anaknya segera bawa ke dokter, bilang ini tinggal satu rumah dengan orang yang pengobatan TBC. Nanti anaknya kita screening TB dulu. Screening TB tadi apa? Mantuk atau IGRA, foto ronsen, TCM, di screening. Kalau hasilnya itu negatif semua atau infeksi laten TB itu kalau disuntik mantuknya positif, anaknya sehat, gak ada keluhan, berat badannya naik, foto ronsennya baik. TBC itu kan menyerang paru ya. Terus apa beda dengan paru-paru basah itu? Paru-paru itu loh apa? Paru-paru yang kemasukan cairan itu loh. Flek ya. Itu sama TBC sama apa enggak? Ya. Apa sama atau beda? Begini, TBC paru bisa disertai efusi pleura, bisa disertai cairan itu ya. Tapi tidak semua efusi pleura itu TB. Bisa karena sebab lain. Kata gitu ya? Ya, sama apa bedanya itu? Efusi pleura atau cairan di paru-paru itu salah satu sebabnya karena TB. Ya, dan TB paru salah satunya itu bisa juga disertai cairan di paru tadi. Jadi kalau ada tanya, saya ini nggak sakit paru-paru basah, bukan TB ya, mungkin efusi pleura yang sebabnya karena kuman lain. Ada efusi pleura atau paru-paru basah yang kuman penyebabnya adalah MTB. Nah, itu yang kalau itu ya TBC berarti. Efek samping dari OAT ini kan hepatotoksik ya tadi. Hepatotoksik bisa jadi nanti ada kasus TB-nya sembuh, livernya kena gitu kan. Bagaimana caranya? Ataukah adakah vitamin tertentu atau makanan tertentu untuk bisa mengurangi dari resiko dari efek samping OAT itu lagi? Kuning atau mual muntah terus menerus, atau ada juga yang kalau diraba ada pembesaran liver. Kalau muncul seperti itu ya obat TBC-nya di stop dulu mas, stop dulu. Nanti kalau itu memang benar-benar murni hepatitisnya karena obat TBC, begitu obat TBC di stop nanti akan membaik dengan sendirinya. Jadi nggak ada kok TBC-nya sembuh malah kena liver, itu enggak. Karena begitu kita ada gejala hepatitis reaktif atau hepatotoksik, obat OAT-nya kita stop. Nanti kalau sudah membaik ya biasanya kita akan periksa. Nanti kalau menemukan kasus seperti itu, rujuk ke rumah sakit, nanti kita periksa SGOT, SGP3. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit yang menyerang beberapa bagian tubuh seperti ginjal, tulang belakang hingga otak. Namun pada umumnya lebih umum menyerang pada paru-paru. Oleh itulah, bagi orang yang menderita TBC ini harus segera tertangani.
Yang pertama pencegahannya adalah dengan vaksinasi BCG. Kemudian yang kedua dengan memberikan gizi yang baik atau gizi yang cukup. Dan jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, sama ketika anak kelihatan lesu, tidak seaktif biasanya, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening ke arah TBC. Pun demikian ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening TBC. Kalau screeningnya hasilnya positif dia sakit TBC, nanti dia pengobatan. Kalau hasilnya negatif, nanti dia mendapatkan pengobatan pencegahan. Nah, untuk masyarakat yang sudah terdeteksi tuberkulosis, supaya tidak menularkan ke lingkungannya, ya selalu pakai masker. Atau kalau batuk, menggunakan tangan ya, atau menggunakan sapu tangan supaya tidak menyebar, karena TBC ini kan droplet infection. Untuk masyarakat yang di rumahnya ada yang positif tuberkulosis, maka bisa diperiksakan, kalau anak bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan scoring apakah sudah tertular atau belum. Terus kemudian yang penting pencegahannya dengan PHBS itu. Masyarakat yang sehat ya berhati-hati terhadap penularan tuberkulosis ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penanggulangan TBC, baik dalam pencegahan, penemuan kasus, maupun dukungan untuk proses pengobatan sampai sembuh. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.